قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Dan insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Kitabuz Zuhud wal Wara'. Tapi sebelumnya ada dua hadis yang belum kita baca, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang ke 1421, عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أخرجه مسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kepada orang lain, menunjukkan suatu amalan kebajikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan kepada orang lain dan dilakukan kebaikan tersebut oleh orang tersebut atau orang lain tersebut, falahu mislu ajri fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang didapat oleh orang yang melakukan amal saleh gara-gara jasanya orang yang mengasih tahu amal saleh tersebut. Nah, orang yang mengamalkan amal saleh ini, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya pahala yang sempurna. Demikian juga orang yang mengasih tahu dia, yang menunjuki dia tentang amalan yang saleh tersebut, dia juga akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengamalkan ini tanpa berkurang sedikit pun. Nah, hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas, ya akhwan? Man dalla ala khairin sawa'un kana khair ad-dunya aw al-akhirah kana lahu min al-ajri mithlu ajri man fa'ala bihi min duni ay yanqusa min ujuril muqtadi syai'un. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis yang mulia ini cuma satu faedah yang bisa kita ambil. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, baik itu kebaikan dunia atau baik kebaikan akhirat, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti dia. Nah, hadis selanjutnya, ya ikhwan akhwati, barakallahu fikum, hadis yang ke-1422, wa ani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adhakum billahi fa'idhuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu fad'u lahu, akhrajahu al-Baihaqi. Naam, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minta pertolongan kepada kalian atas nama Allah, maka tolonglah dia, bantulah dia, lindungilah dia. Barang siapa yang minta perlindungan atau minta pertolongan kepada kalian atas nama Allah, dengan nama Allah, maka berilah pertolongan atau perlindungan. Dan barang siapa yang memintamu atas nama Allah, maka berilah dia. Dan barang siapa dia berbuat baik kepadamu,
barang siapa berbuat baik kepadamu, ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Balaslah kebaikannya. Fa ilam tajidu, kalau engkau tidak mampu, tidak bisa membalas kebaikan tersebut, fakafi'uh di sini balasan, berilah balasan, maksudnya berilah balasan. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, berilah balasan dia. Entah itu dikasih hadiah, kasih apalah. Kalau dia ngasih sesuatu, kita juga kasih dia gitu maksudnya. Tapi kalau engkau tidak bisa melakukan ini, kata Rasulullah SAW, maka doakanlah untuknya. Doa kebaikan. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Ini doa. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, barang siapa yang dia minta pertolongan atau minta perlindungan kepada kita untuk menyelesaikan sesuatu, dan dia minta perlindungan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku minta pertolongan kepadamu. Atas nama Allah, aku minta pertolongan kepadamu. Gitu. Maka hendaknya orang yang dimintai pertolongan tersebut, dia membantunya. Memberikan pertolongan. Selama orang yang minta tolong ini berada di atas kebenaran. Berada di pihak yang benar. Nah, fi talabin najati wal himayah. Dia minta untuk dijaga, mungkin minta pertolongan untuk dijaga jiwa dan hartanya, butuh pertolongan untuk dijaga keluarganya, dan dia di pihak yang benar, hendaknya kita bantu dan kita tolong. Wa annahu yajibu i'ta'u man sa'ala billahi syai'an kana qadiran 'ala dzalik. Dan juga wajib bagi orang apabila dia dimintai atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajib dia memberi. Ketika diminta oleh orang atas nama Allah, wajib dia memberi kalau dia mampu. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Tolong lunasi hutangku, umpamanya gitu. Aku sekarang lagi punya hutang yang berkaitan dengan rentenir. Tolong bantu aku. Atas nama Allah aku minta kepadamu. Nah, kalau dia mampu, hendaknya dia, bahkan Syekh mengatakan wajib dia membantunya. Nah, tapi kalau tidak mampu, ya dia katakan dia tidak mampu. Baik. Yang kedua, ainal isti'adzata bil makhluqi bima yaqdir alaihi jaizah. Minta bantuan, pertolongan kepada makhluk selama dia mampu, boleh. Minta bantuan, pertolongan pada makhluk selama dia mampu. Nah, itu boleh. Wakadzalika as-su'al 'indal hajah, dan dibolehkannya meminta-minta dalam kondisi darurat, dalam hajah, kebutuhan yang amat sangat mendesak. Nah, hajah diperlukan, dibutuhkan. Nah, dalam kondisi terdesak boleh orang itu meminta. Yang ketiga, wujubul mukafa'ati lil muhsin, wajibnya memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik selama dia bisa. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita juga balas kebaikannya. Kita balas kebaikannya. Dia kasih hadiah kita punya, kita kasih hadiah juga dia. Fa in lam yajidil mar'a syai'an fa inna yad'u lahu bil khairi wal barakah. Kalau dia tidak punya apa-apa, ya dah doakan dengan doa kebaikan dan keberkahan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Barakallahu fi ahlik wa malik wa tijaratik. Semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu, memberkahi perniagaanmu. Keberkahan. Nah,
Doakan dia ya ikhwan. Makanya jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Barakallahu fiikum. Nah, hadis yang selanjutnya yaitu kita masuk bab zuhdi wal wara, bab tentang zuhud dan wara. Hadis yang ke 1423. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi. Nah, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qal, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nu'man memasang telinganya, dua telinganya benar-benar mendengar sabda ini dengan seksama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, di antara halal dan haram itu di tengah-tengah itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas. Perkara-perkara yang meragukan, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa yang dia menjauhi perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maka telah selamat agamanya dan kehormatannya. Selamat dari celaan dari syariat ataupun celaan dari urf, dari kebiasaan manusia. Selamat, maka selamatlah agamanya dan selamat akan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia terjerumus kepada perkara yang syubhat, yang meragu-ragukan, yang tidak jelas, maka dia akan terjerumus pada hal yang haram. Kara'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Seperti seorang penggembala yang mengembalakan binatang gembalaannya di daerah-daerah terlarang atau di pinggiran daerah-daerah terlarang, dan ditakutkan dia masuk kepada tempat yang terlarang tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya seorang penguasa atau raja itu pasti punya aturan, punya batas-batas syar'i, punya batas-batas. Setiap raja, penguasa itu pasti punya batas-batas. Di sini tidak boleh dimasukin, kan gitu, ada aturannya. Ada batas-batas yang harus ditaati. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya batas-batas Allah adalah perkara yang diharamkannya. Batas-batas Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada segumpal daging atau segumpal darah. Segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini atau segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal darah ini dia rusak, rusaklah seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya ini adalah hati. Segumpal darah ini adalah hati, atau segumpal daging ini adalah hati. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita petik, mutiara hikmah dari hadis di atas ya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Al-awwal hadis al-madhkur alaihi madarusul Islam aw rubuh. Hadis yang tersebut di atas ini di dalamnya ada sepertiga Islam. Di dalam hadis ini, satu hadis ini, hadis Nu'man bin Bashir ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Satu hadis ini seolah-olah di dalamnya sudah ada sepertiga agama kita, sepertiga Islam, atau sebagian para ulama mengatakan seperempat Islam. Syariat agama Islam seperempatnya ada di hadis ini.
Lianna ahadul ahadits ats-tsalatsah aw al-arba' alladhi 'alaiha madarul Islam. Karena dia hadisnya adalah satu dari 3 hadis yang mana 3 hadis ini Islam berputar di sekitarnya. Karena hadis ini satu dari 3 atau satu dari 4 hadis yang mana syariat agama itu intinya ada dalam 4 hadis. Di antaranya ya innamal a'malu binniyat, dan juga di antaranya hadis al-halalul bayyin wal haram bayyin ini, di antaranya lagi hadis min husni islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi, ini hadis yang ketiga. Ada di antara hadis yang man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama yang tidak ada contoh dariku maka fahuwa rad. Ini di antara hadis-hadis intinya ajaran agama itu berkisar di antara 3 atau 4 hadis ini. Makanya dia dikatakan sepertiga Islam atau seperempat Islam, karena hadis ini satu dari 3 hadis yang mana di dalamnya mencakup syariat Islam secara menyeluruh atau inti syariat Islam secara menyeluruh. Yang kedua, al-hasu ala akil halal min tayyib, anjuran untuk makan dari makanan yang halal dan yang baik. Ini penting sekali. Al-halal wa tayyib, enggak seluruh yang halal itu baik. Enggak seluruh yang halal itu baik. Belum tentu baik. Halal tapi kadang-kadang itu enggak baik. Ya, atau kurang baik. Makanya di sini dianjurkan kita kalau cari makanan yang halal dan baik, tayyib. Nah, wa ana kullama kana tayyiban lam yathbut tahrimuhu wa huwa halal. Wa anna kullama kana tayyiban wa lam yathbut tahrimuhu fa huwa halal. Dan seluruh yang baik dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka itu halal. Wa anna kulla khabithin haram, dan segala sesuatu yang buruk itu haram hukumnya. Dan segala sesuatu yang buruk itu haram hukumnya. Nah, seperti contoh ya akhwan, yang halal tapi mungkin kurang bagus ya, sehingga jadi perselisihan dari para ulama. Kayak sekarang makan makanan namanya kalau kita bilang itu orang Jawa bekecot, atau di sini orang bilang apa ya, yang di sawah itu biasanya meskipun itu dihalalkan, tidak ada dalil yang melarangnya, cuman kan kurang thayyib itu. Apakah itu thayyib? Nah, ini juga harus diperhitungkan. Jadi nggak seluruh makanan yang halal itu, nggak mesti setiap yang halal itu thayyib. Ini penting sekali. Nah, makanya dianjurkan kita kalau makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, thayyib. Dan masalah makanan ini hendaknya kita juga harus hati-hati, dan kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia ini, saya perhatikan itu banyak bermudah-mudah menyepelekan dalam urusan makanan. Semuanya dikonsumsi, dijadikan obat, la haula wala quwata illa billah, tanpa mengecek terlebih dahulu pendapat ulama yang benar, fatwa para ulama itu bagaimana pendapatnya. Kayak seperti cacing umpamanya. Seperti cacing, ya, banyak sekali ya kita ini mengonsumsi, di antara kita ini banyak yang kaum muslimin yang mengonsumsi cacing untuk obat tipes katanya. Hendaknya dilihat apa sih perkataan para ulama tentang masalah itu. Meskipun tidak ada dalil yang jelas ya, dalil yang jelas mengharamkannya, tapi dalil yang umum menyinggung. Nah, yang ketiga, ats-tsalits man raghiba fi salamati nafsihi falyattaqi syubhat. Barang siapa yang mengharapkan keselamatan untuk jiwanya, untuk dirinya, hendaknya dia takut dan menjauh dari perkara-perkara yang syubhat. Wa man fa'ala hadza faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang melakukan ini, berarti dia telah selamat, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatan dirinya. Warabi' al-at'imatu tu'assiru 'ala al-qalbi was-suluk.
Makanan itu mempengaruhi hati dan akhlak. Al-at'imah tu'atsiru 'ala qalbi was suluk. Makanan yang kita konsumsi ini bisa mempengaruhi hati dan perilaku, akhlak, budi pekerti. Kalau orang sukanya makan anjing, gak jauh beda dia akhlaknya seperti anjing. Kalau orang sukanya konsumsi makanan-makanan haram, na'udzubillah min dzalik, seperti khinzir, seperti babi, dan yang lainnya, binatang-binatang yang diharamkan oleh agama, itu peringannya nggak jauh beda dengan apa yang dimakan. Itu berpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Babi yang tidak memiliki al-ghayur, nggak punya kecemburuan kepada anak-anaknya atau dengan anak turunnya ya istilahnya. Dengan babi kan katanya anaknya aja juga la haula wala quwata illa billah, nggak memiliki kecemburuan. Ya, sifatnya babi itu. Sehingga orang suka mengonsumsi ini sih, dia juga memiliki sifat seperti itu. Anak istrinya berbuat maksiat, bahkan mungkin istrinya berzina pun dia nggak ngaruh. Bahkan dipersilahkan, asalkan mendatangkan duit mungkin. Ini terjadi. Maka hati-hati. Anaknya keluar malam dengan laki-laki, bahkan sampai berhubungan, na'udzubillah min dzalik, sampai berzina. Orang tuanya ya santai-santai aja. Zaman sekarang biasalah kayak gitu. Jangan dilarang. Zaman sekarang kok ngelarang anak kayak gitu. Ini gak jauh beda dengan binatang yang dia konsumsi. Watak dan sifatnya berpindah dari binatang mana. La haula wala quwata illa billah. Makanya la haula wala quwata illa billah ini indahnya syariat Islam, dan betapa indahnya agama kita dengan syariat yang mulia, mengharamkan sesuatu yang berbahaya, mengharamkan sesuatu yang bisa memboratkan hati dan badan kita, jasad kita, dan ini hanya dalam syariat Islam yang mulia. Wal qalbu huwa sultanul mudabbir lil mamlakatil a'dha. Dan hati itu bagikan raja, penguasa yang mengatur kerajaan anggota tubuh. Wa anna jami'al khair jami' al-hawas wal a'dha ajnadun musakharah lahu. Dan seluruh anggota badan dan hawas itu indera, ini adalah pasukannya. Fayan bagi muraqabatuhu wa ib'aduhu min kulli syarr. Makanya hendaknya harus senantiasa diawasi hati ini, di cross check, dicek, diawasi, dan dijauhkan dari segala sesuatu yang bisa merusak hati ini. Wastimалatuhu ilal khair, dan digunakan atau diarahkan hati ini kepada kebaikan. Liyaqbala 'ala salahi wa ta'ah, liyaqbil 'ala salahi wa ta'ah, walidzalika syuri'a adz-dzikru. Naam. Agar supaya dia bersungguh-sungguh untuk melakukan atau bergegas untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Walidzalika, untuk itu disyariatkan kita berzikir. Disyariatkan untuk kita berzikir. Ya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan untuk membimbing hati ini, untuk mengarahkan hati ini biar tidak keluar dari rel, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, makanya hati ini amat sangat butuh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga zikir diingatkan juga. Makanya fa inadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Juga nasihat-nasihat itu ini makanan yang amat sangat berprotein ya untuk hati kita, hati manusia, hati seorang muslim. Diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga butuh yang namanya makanan zikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Sampai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala beliau menuturkan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis-samak." Perumpamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hati itu bagaikan perumpamaan air untuk ikan. Bagaimana kondisi ikan apabila dikeluarkan dari air? Mati. Demikian juga hati ini, kalau enggak kita sibukkan hati ini dengan zikir, akhirnya mati. Karena itu memang makanannya. Itu adalah makanan hati kita, agar supaya terus hidup, senantiasa hassas, yakni punya istilahnya kepekaan dengan dosa, maksiat. Ya. Kalau hati ini rusak, sakit, tidak peka dengan namanya penyakit-penyakit
atau namanya perkara-perkara yang merusak hati. Allah musta'an. Selanjutnya ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, hadis yang kedua dari bab zuhud. Nah, bab zuhud, babul wara. Hadis yang 1424. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdu dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Masyaallah. Ini berkaitan dengan zuhud dan wara juga, masih berkaitan dengan zuhud dan wara. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, celaka bagi hamba-hamba pengabdi dunia, hamba-hamba emas dan perak, hamba-hamba yang menghambakan diri, menghinakan dirinya kepada emas dan perak, dan kepada pakaian-pakaian yang mewah, kain bludru. Qatifah itu kain bludru. Kain bludru itu pada waktu itu mungkin kain yang paling halus dan yang paling mewah, istimewa pada zamannya Rasulullah SAW. Kok sekarang ya mungkin tidak begitu. Qatifah ini kain yang bagus pada zamannya Rasulullah SAW. Atau bahasa Indonesianya kain bludru. Kain bludru itu yang kayak apa ya? Saya lupa ingat bentuknya, jenisnya. Tapi kelihatannya nggak istimewa sekarang sudah kain bludru. Sungguh celaka hamba-hamba yang menghambakan dirinya kepada dunia, emas, perak, kain-kain yang mewah, kain-kain yang mahal. In u'tiya radiya, sifatnya apa? Orang-orang yang celaka. Apabila dia dikasih, dia ridha. Kok dia tidak dikasih, dia tidak ridha. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Hati-hati ya ikhwan, penghamba-penghamba dunia yang akan mencelakakan dunianya dan akhiratnya, yang merusak akan agamanya. Sifat mereka apabila dikasih, wah ridho, senang, oh baik ini fulan ini. Kok nggak dikasih, mencela di pinggir jalan, dijelek-jelekin namanya, dibakar fotonya, nggak ridho kalau nggak dikasih. Dan ini banyak kelihatannya. Manusia penghamba dunia, hamba-hamba dunia, naudzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kerakusannya, ketamakannya hanya dunia. Ketika dia buka matanya, bangun dari tidurnya di pagi hari, yang dipikir dunia. Nah, tidak lihat, sudah azan atau belum? Tidak itu. Tapi lihat, apa yang harus saya dapatkan hari ini? La haula wala quwata illa billah. Taib. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia, dari wasiat Rasulullah SAW? Awal, la yanbaghi lil muslim yaj'al ad-dunya akbar hammihi wa ghayata qasdihi wa mablagha ilmihi. Tidak layak bagi seorang muslim menjadikan dunia ini adalah himmahnya yang paling besar, semangatnya yang paling besar, tujuannya yang paling dia tuju, puncak dari tujuan hidupnya, dan juga tujuan dari ilmunya. Tidak layak seorang muslim melakukan seperti ini. Bal yajibu alaihi ayaqsuda bi kulli amalihi wajha Allah wad dar al-akhirah. Hendaknya dan wajib bagi seorang muslim yang dia tuju dengan amalnya itu, yang dia tuju dengan ilmunya dan amalnya adalah karena mengharap wajah Allah, karena mengharap pahala yang sempurna di hari kiamat. Hatta yakuna fil ibadati tulal laili wan nahar, sehingga dia di waktu siang ataupun di waktu malam dia senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, karena niatnya adalah segala aktivitasnya, segala amalnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala di hari kiamat. Sehingga segala aktivitasnya di siang ataupun malam dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Wa annahu la ba'sa bima yahsul lahu min ad-dunya tab'an lidzalika idza 'amila lillahi wahdahu wa akhlasa fi 'amalihi wa anna al-madmuma min ad-dunya ma ya'budu al-'abda 'anillahi ta'ala ma yab'adu al-'abd ma yab'adu al-'abdu ma yub'idu al-'abda afan ma yub'idu al-'abda 'anillahi ta'ala wa yushghiluhu 'an al-'ibadati al-wajibah. Nah. Dan tidak mengapa. Tidak apa-apa kalau dia mendapatkan dari amalnya itu, dari perbuatannya itu sebagian dari dunia. Nah, sebagian dari dunia selama dia niat asasnya, niat awalnya, niat pokoknya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala dan dia berbuat itu ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata dia beribadah, berbuat, berdakwah, segala ibadah karena Allah dan ternyata dunia mengikuti dia mendapatkan sebagian dari dunia, tidak ada masalah. Selama amalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela, kata Syekh, yang tercela dari dunia ini yaitu apabila urusan dunia, perkara dunia ini melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang wajib. Ini yang tercela. Wallah, ini yang tercela. Nasallahu salamul afiyah. Nah, yang kedua, innal mu'min kamilul iman man idza u'tiya syakara. Namanya seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Apabila dia mendapatkan suatu pemberian, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia wa idza hurima sabara, kalau dia tidak dapat bagian, kalau dia dikasih, dia berterima kasih, bersyukur, berkasih kepada manusia yang mengasihinya mungkin ya. Dan juga berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Kalau dia dikasih oleh manusia, dia berterima kasih. Dan juga dia wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mendapatkan, dia bersabar, tidak mencela. Ini zaman sekarang ini, Masya Allah ya akhi, ya Allah, ini berat sekali perkataan ini. Kalau dia tidak dapat, dia harus sabar. Wa radiya bi qada'illahi wa qadarih. Ya Allah, dan dia harus ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata yang satu baris ini, yang terakhir ini berat ini. Sabar dan ridho ini berat. Wallah berat. Ini sekarang ini orang listrik naik, PDAM naik, semuanya naik. Ini ada yang dapat subsidi, ini nggak dapat. Yang nggak dapat subsidi, wah teriak-teriak. Masya Allah, celaannya 24 jam. Apa nanti? Semuanya. Sarana media sosial yang dia miliki. Semuanya dia tweet di situ, dia berkomen di situ. Mencela sana, mencela sini, la haula wala quwwata illa. Kok nggak dihapus itu sampai hari kiamat mungkin gitu, nggak dihapus itu jadi tambahan dosa itu, tabungan dosa itu. Ya Allah, demo minta nuntut ini, nuntut itu, minta bagian ini, jatah itu. Ini yang terjadi. Allah, perkara yang satu ini berat. Makanya Rasulullah SAW itu Masya Allah nasihatnya lah. Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita dan jaga lisan-lisan kita dari mencela, kuatkan hati ini, tambahkan hati ini, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sabar dalam menerima kenyataan, sabar dalam menerima ujian, cobaan, pahit, getir kehidupan, dan kita ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda, memberikan wasiat kepada para sahabat. Sesungguhnya kalian nanti di akhir zaman akan menjumpai pemimpin-pemimpin yang mengementingkan urusan pribadinya, mengementingkan golongannya, azaratan. Pemimpin-pemimpin yang egois,
yang mengedepankan urusan pribadi dan golongannya, dan tidak mementingkan urusan umat dan kepentingan umum. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Kok kalian menjumpai seperti ini, pemimpin-pemimpin seperti ini yang suka yakni mengedepankan urusan pribadinya, dia kenyangkan dirinya dan keluarganya dan krunya dan kerucu-kerucunya, pembantu-pembantunya saja, tidak peduli pada rakyatnya. Apa solusi beliau? Demo begitu, demolah gitu. Rasulullah bilang gitu. Berontaklah begitu. Solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Wallahi kalla, tidak. Tidak akan Anda dapati hadis yang seperti itu. Beliau nasihatnya, isbiru hatta talqawni 'indal hawd. Ya Allah, isbiru. Isbiru ya ikhwan. Pegang dada-dada antum akhi yang suka enggak kuat menahan kezaliman penguasa, keburukan penguasa, kejelekan penguasa, siapa saja. Yang banyak sekarang ini yang mereka gembar-gemborkan kok nanam modal yang didapat adalah tumbuh koruptor katanya. Segala macam. Kita lihat kenyataan yang pahit mungkin dalam kehidupan kita. Apa solusinya? Isbiru, sabar. Sabar. Sabar ikhwan. Ini yang nyuruh adalah Rasulullah SAW, bukan ana, bukan saya. Rasulullah SAW memerintahkan, isbiru hatta talqawni 'indal haud. Sabarlah kalian, terus sabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti di hari kiamat. Ya Allah, sampai mati kita disuruh sabar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Wa alaihi tuklan la hawla wala quwwata. Tolong direnungi hadis ini, hadis yang sahih. Enggak cuma hadis ini, enggak cuma satu hadis, banyak riwayat yang mengatakan seperti itu. Terus mana sekarang hadis ini dikemanakan, hadis-hadis seperti ini? Dianjurkan untuk sabar seperti ini, hadis-hadis kayak seperti ini. Celaka orang-orang penghamba dunia, emas-emas, perak, pakaian-pakaian mewah, istimewa. Kok dikasih ridho, enggak dikasih mengeluh, tidak ridho. Seorang mukmin harus ridho terhadap takdir Allah, harus sabar ketika mendapatkan ujian seperti ini, tidak mendapatkan pemberian, harus sabar. Mana hadis-hadis seperti ini di telinga-telinga kaum muslimin? Kemana kaum muslim selama ini? Tidaklah didengar hadis-hadis seperti ini. Solusi loh, solusi ya ikhwan. Hidup kita ini belum seberapa dibandingkan dengan orang Yaman, negeri Yaman. Makanya Rasulullah SAW memuji mereka. Allahu Akbar. Rasulullah SAW itu memuji mereka. Al-imanu fil Yaman, atau al-imanu iman Yamaniyah. Al-imanu imanul Yamaniyah. Iman itu ada di Yaman. Iman itu ada di Yaman. Imannya orang Yaman, kata Rasulullah SAW. Ada apa di Yaman itu ya kawan? Ya Allah ya akhi, yang ana belum pernah ke Yaman. Ana belum pernah ke Yaman. Nah, pengen ke sana tapi kondisi tidak memungkinkan. Nah, kondisi politik di sana dan kondisinya di sana Allah musta'an, fitnah juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kaum muslimin di negeri Yaman dan seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Amin. Ada yang cerita sebagian ikhwah yang pernah belajar di sana. Allah ya akhi, listrik itu pemadamannya itu dijadwal setiap hari. Dan bukan semenit, 2 menit, 1 jam, enggak, berjam-jam, 2 jam, 3 jam, mati. Air juga seperti itu, hampir di seluruh Yaman itu. Panas kondisinya ya Allah. Mereka itu kadang-kadang kalau nggak ada, kan nggak ada AC, nggak semua orang punya AC di Yaman. Mereka kalau musim panas itu dan mati listriknya, itu kasur itu disiram air, kemudian tidur di atasnya sampai kering. Tidak ada yang berontak, tidak ada yang demo. Air, belum lagi air, ya Allah. Antrian air itu panjang sekali, ya, susah air, akhi. Padang pasir. Ngantri ambil di tangki mobil-mobil, tangki itu untuk
Itu untuk minum, belum ada, nggak ada untuk mandi, nggak ada. Paling untuk mandi, repot sekali pokoknya untuk mandi. Susah. Itu untuk minum aja itu. Ya Allah. Dan itu antrinya panjang, dapatnya cuma sekian liter. Tidak ada itu yang, ya Allah, nyela-nyela pemerintahnya, demo, Allahu Akbar. Yaman itu Allah musta'an. Sedih lihat Yaman itu, ya Allah. Sedih. Dan orangnya tuh jalan-jalan, sabar-sabar. Kita ini, alhamdulillah bersyukur ya. Di Palembang air ya, di sini ya agak susah memang. Nggak tahu kenapa ya. Anak itu bertanya-tanya kenapa ya di Palembang itu air susah. Padahal Sungai Musi itu nggak pernah kering. Itu pertanyaan saya. Semoga dapat jawaban dari ahlinya. Kenapa sih Pak? Palembang ini kok di Jawa jangan usah tanya. PDAM itu 24 jam di sana. Dan airnya wah, bersih. Bersih nian, bersih. Langsung diminum tidak ada masalah. Di sana airnya bersih. Kalau mandi itu benar-benar mandi kalau di sana. Kan airnya masya Allah benar-benar dari air pegunungan. Kebanyakan di sana bukan air sulingan. Ini sudah air sulingan sungai, ya kan? Nah, tapi ya, alhamdulillah kita syukuri. Dan kurang bersih. Ini kenapa gitu? Sebabnya apa gitu? Kalau orang Yaman mahal air, di Saudi mahal air karena tidak ada air memang, nggak ada mata air, tidak ada sungai di Jazirah Arab itu. Kita ini masya Allah, air itu masya Allah. Gabungan dari 9 sungai-sungai yang ada di Sumatera Selatan katanya. Masya Allah menjadi Sungai Musi. Antum kalau pengen lihat banyaknya air, lihatlah Sungai Musi yang tercinta. Sungai Musi, sungai yang mencintai kita dan kita juga mencintainya. Yang jadi pertanyaan, kenapa kita nggak bisa mengolah kurang baik? Nah, mungkin loh di antara sebabnya, mungkin kita kurang pandai bersyukur kepada Allah. Maaf ini Bapak PDAM, Musi apa itu? Musi apa itu namanya? Saya bukan mendahului jawabannya, tapi mungkin ini perkiraan kita. Kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Saudi Arabia itu tidak ada air, tapi tidak ada ceritanya. Mekah itu air habis, itu tidak ada ceritanya. Oh, nanti jam sekian hidup pumpnya, tidak ada ceritanya di Saudi Arabia. Padahal di Mekah berapa juta orang ngumpul. Bahkan tidak ada pernah mati itu gerakan di Mekah itu. Kok sekarang di masa pandemi iya, tapi hari-hari normal masya Allah. Kalau nggak haji umroh, apalagi Ramadan, Allah Akbar. Tidak ada ceritanya kehabisan air. Dari mana airnya? Nyuling dari laut, disuling tuh. Berapa energi yang dikeluarkan, berapa besar biaya yang dikeluarkan. Tapi Allah memudahkan mereka. Mungkin karena kesyukuran mereka dan kuatnya tauhid mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran buat kita. Nah, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguatkan pemimpin-pemimpin kita, melindungi pemimpin kita dan membimbing pemimpin-pemimpin kita diarahkan kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberkahi negeri kita, terutama Darussalam, Palembang Emas, baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang penuh, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan mata pencarian di dalamnya, dimudahkan urusan-urusan kaum muslimin yang tinggal di negeri ini, dan juga dimudahkan urusan pemimpin-pemimpin negeri ini dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, akhwani wa akhwati. Kurang lebihnya ana minta maaf. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan tentunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.